Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tafsir tarbawi mengenai materi pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balagh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya, Allah memelihara kamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik, tafsir ayat di sini kata Rasul di sini yakni berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diminta untuk melakukan tabligh, yaitu menyampaikan ajaran agama secara menyeluruh dan tuntas, tanpa ada yang ditambah-tambahi, tanpa ada yang dikurangi atau disembunyikan. Lalu konsekuen dan tegas tanpa sungkan, malu atau takut. Juga bersifat umum, yaitu kepada seluruh manusia tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad tidak mungkin dibayangkan tidak melakukan perintah itu karena sifatnya amanah. Jadi terpercaya dia pasti menyampaikan seluruh ajaran Islam karena beliau juga mempunyai sifat siddiq, yakni jujur. Dia pasti paham apa yang perlu disampaikan dan menyampaikannya secara konsekuen karena sifatnya fatonah, yakni cerdas. Dan dia pasti menyampaikannya kepada seluruh manusia karena sifatnya tabligh, yakni menyampaikan. Menyampaikan apa? Yaitu menyampaikan perintah Allah agar Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan kepada itu merupakan risalah, yaitu tugas kerasulan sebagai seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau harus melaksanakan tugas itu secara profesional. Beliau telah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Buktinya apa? Buktinya hanya dalam masa kurang dari 23 tahun kerasulannya, Jazirah Arabia itu sudah masuk Islam. Kemudian berkembang keluar Jazirah Arab itu oleh pelanjut-pelanjut yang sudah dibinanya. Dan selanjutnya tersebar ke seluruh dunia oleh orang-orang yang cinta kepadanya. Dalam tugas dakwah tersebut, Allah menjamin keselamatannya. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu mempunyai tugas yang sangat lumayan sulit, tapi Allah menjamin keselamatan Nabi Muhammad itu. Jaminan Allah itu sangat terpercaya. Selanjutnya, orang-orang yang telah menyakiti Nabi baik secara fisik maupun mental ialah orang-orang kafir. Perbuatan orang kafir tidaklah benar. Karena itu Nabi perlu terus-menerus mengajak mereka dan tidak perlu khawatir siapapun dalam tugas tersebut. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Maidah, yakni sebagai seseorang yang diangkat sebagai petugas atau rasul, tugas harus diemban dengan sebaik-baiknya. Bila baik diemban berarti yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Karena itu dapat dicopot jabatannya itu. Salah satu pendekatan pendidikan yaitu penyampaian atas inisiatif dedikatif dan secara sepihak dari pendidik. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Al-Maidah
yakni pendekatan itu dapat dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan Quran surat Al-Nahl ayat 125 sampai 128 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzanu alaihim wa la taku fi dhaykin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah apa pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kalian memberikan hukuman, hukumlah dengan hukuman yang setara dengan yang kalian terima. Akan tapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah dan tiadalah bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi nilai-nilai pendidikan yang ada dalam surah An-Nahl ini, yakni yang pertama, pendekatan ini dilakukan dengan inisiatif dari guru. Lalu diskusi, debat, argumentasi, pendekatan ini dilakukan antara dua pihak. Nah, hukuman, pendekatan ini dilakukan sangat selektif, hanya diperbolehkan bila memaksa sesekali. Nah, untuk ketabahan yaitu menghadapi segala sesuatu betapapun sulitnya dengan sabar dan tabah. Nah, tidak cepat putus asa dalam menghadapi tantangan dan tantangan. Tidak cepat kesal, reaktif, dan membabi buta. Nah, implementasi nilai-nilai pendidikan yang ada dalam surah An-Nahl tersebut, yakni seruan atau ajakan dapat dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan sebagainya. Dan metode ceramah dan diskusi dilaksanakan dengan metode tanya jawab, lalu demonstrasi dan pemberian tugas. Selanjutnya, pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin as'aluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum tadhakkarun. Wa masalu kalimatin habisatin kasyajaratin habisatin tatlu min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbihu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya
fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kata-kata pun Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat yang Dia kehendaki. Tafsir ayat di sini, yakni Allah semakin mengukuhkan iman seseorang mukmin dengan ucapan-ucapan yang berguna dan perbuatan-perbuatan baiknya. Allah akan semakin membuka hatinya untuk menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran itu. Nah, manfaat kekukuhan iman dan perbuatan baiknya itu di dunia tentulah akan dirasakan oleh dirinya dan oleh masyarakat. Nah, sementara itu di akhirat nanti ia akan lancar menghadapi pemeriksaan di depan pengadilan Allah, termasuk pemeriksaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surah Ibrahim, yakni di antara metode pendidikan ialah pemberian contoh. Contoh yang memberikan kesan dan pengaruh mendalam pada jiwa terdidik ialah kata-kata nasihat yang baik. Lalu kata-kata nasihat yang buruk akan menimbulkan kegoncangan dalam hati terdidik. Implementasi nilai-nilai pendidikan, yakni metode yang dapat digunakan, demonstrasi, pemberian tugas, sosiodrama, kerja kelompok, dan sebagainya. Yang terakhir, pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fasalaha minha fa'atba'ahu at-tali fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famattalahu kamathalil kalbi in tahmil alaihi tilhad aw tatrukuhu yalhad dhalika mathalul qawmi alladhina kadzabu biayatina faqasosil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a matalal qawmil ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu tadzlimun. Yang artinya, dan bacalah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan atau sampai ia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mematuhi hawa nafsunya seperti anjing. Jika kamu menghalanginya, anjing itu menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya juga, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Al-A'raf ini, yakni di antara metode pendidikan ialah membacakan dengan dibacakan informasi disampaikan secara autentik. Di antara informasi yang perlu dibacakan ialah sejarah.
derajat manusia terletak pada perbuatan baiknya. Sedangkan implementasi nilai-nilai pendidikan, yakni metodenya antara lain demonstrasi dan tanya jawab. Saya kira sudah cukup presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.